kekuatannya kenapa dia 7? Karena mungkin nilainya sudah tinggi semua. Kalau sini kita buat nanti bororo, kalau memang ini nilainya berapa tadi? 5,07 ya, kekuatannya. Kemudian ini kelemahannya bukan begini bahasanya. Tapi bahasanya adalah 5,06 ya, ke bawah. Itulah kita kira bahasanya. Itu dianggap sebuah kelemahan. Nah, itu kan. Nah, mana yang masuk kelemahan? Ini 5,12 masuk kekuatan. Ini kalau kekuatan berarti ya ini tak masuk kekuatan ini. Ini nilainya diletakkan di kelemahan dia. Yang apa? Yang standarnya ya. Yang standarnya masih lemah ini. Nah, di sini kita hapus. Ini dihapus. Ininya di copy. Pindah ke sini. Nilai ini kita hapus karena dia tidak masuk kekuatan. Ini juga kita hapus. Nah, gitu kita. Ya. Nah, jadi yang kompetensinya standar ini masih lemah. Kenapa lemah? Karena capaiannya belum sampai 5,07 itu contoh ya. Berarti semua sekolah enggak mesti sama dengan ini. Kalau mau disamakan silakan aja. Oke. 5, ini, nilai ini kita masukkan. Nilai ini kita masukkan di kekuatan. Sini. Ini nilainya capaiannya. Ya. Nah, maka di sini kita kosongkan karena ini adalah sebuah kekuatan. Kita anggap sebuah kekuatan. 5,51 juga kekuatan. Sini letaknya. Maka di sini dihapus. Memiliki perilaku ini kita pindahkan ke sini. Ini kalimat ini sama aja dengan kalimat ini. Ya, sama. Ini kita hapus. Ya. Karena dia masuk kekuatan. Nah, ini apa Ibu? Ini kalau kerjakan tak lama lah selesai nih. Ya. Minggu depan sudah nanti bisa dipresentasikan masing-masing sekolah. Kemudian di bawahnya lagi nilainya yang belum, ini masuk kelemahan. Ini masuk kelemahan. Lemah semua ya. Kecuali yang di bawah ya. Nah, ini sampai sini lemah. Maka dipindahkan ke sini nilainya. Maka tulisan ini juga dipindahkan. Tidak di sini letaknya lagi. Kita pindahkan ke arah kelemahan. Ya. Maka yang ini kita hapus di kekuatan. Nah, itu dia. Nah, itu yang kelemahannya. Yang sekolah Bororo. Ya. Terus yang ini tetap nilainya berapa? 6,27. Kita pindahkan ke sini. Nah, itu aja. Jadi yang langkah awal tetap pada nilai yang tertinggi tadi gitu. Kalau di bawah tertinggi udah lemah gitu. Semua ya, kalau memang sekolah ada mensepakati 5,07 ke atas, ya, semua kekuatan. Kalau memang rata-rata nilainya sudah 6 dengan 7, maka bisa dari kekuatannya 7. Karena nilai rata-rata Pak Judit, nilai kami semua udah 6,68, 6,57 kan? Kan ada data SMP semua tuh. Maka kekuatan kita 7, seperti yang data tadi, data awal tadi. Sempurna nilainya kan? Berarti yang 6,9 dianggap sebuah kelemahan. Nah, gitu. Jadi harus capai 7 tahun depan. Ya, tahun depan dia 7 umpamanya kan? Setinggi-tinggi. Tapi kalau nilai-nilainya memang di SMP 4 tadi, maka bisa kita sepakati 5,07 ke atas dianggap sebuah kekuatan. Nah, mungkin ini cara pengisiannya. Nah, nanti Bapak Ibu bisa lanjutkan. Saya memberikan contoh saja status standar. Begitu ke bawah seterusnya lapas standar. Nah, lapas standar semuanya kita olah semuanya. Nanti sampai kita mencari akar permasalahannya di mana, gitu kan? Nah, kok baterai saya habis? Nggak masuk ya? Oh, masyaallah. Tak hidup tadi. Walah. Mati deh.
Ya, sampai jalan yang tadi bisa dicobakan. Nanti kalau ada kendala bisa kita diskusikan gitu kan. Pak, Ya. meskipun nilai kriterianya, nilai yang akan ditentukan oleh sekolah itu nilai tertingginya, kan sekolah atau panitia sekolah yang menentukan. Ya. Itu ada opsi atau kriteria penentuannya gitu. Terus ada pula berdasarkan beberapa tahun yang lalu. Nah, kalau ada tahun yang lalu, 2 tahun yang lalu itu lebih tinggi daripada 1 tahun yang lalu. Kemudian yang sekarang kita akan mengkajinya dengan kondisi tahun yang barusan. Itu kan ada perbedaan. Sementara ada pula yang ini adalah awal daripada analisisnya. Jadi mau menentukan itu berdasarkan kriteria apa Pak? Seperti tadi kan 5,007 tadi udah disepakati. Dasar sepakatnya itu. Ya kalau sepakat ini kadang setuju tidak setuju, tapi setuju tak ngerti juga. Artinya rata-rata capaian tadi itu yang membuat salah satu acuan kita. Berdasarkan jumlah contohnya, rata-rata. Ya, rata-rata di standar tadi bisa saja dari sana kita ambil acuan ini kan. Nih. Kan nilai yang 2019 dengan 2020 kan beda nih. Yang ini. Ya kan? Ya. Ini lebih jauh lebih tinggi. Sehingga ini kalau yang 2019 kita analisis, maka ini bisa kekuatannya 7. Ya kan? Nah, di bawah 7 dianggap sebuah kelemahan. Nah, tentu beda karena mungkin faktor alam dan bisa jadi inputnya yang berbeda sehingga rapor mutu kita menurun. Apa faktor penyebabnya? Maka itu kita lihat indikator mutunya nanti. Nah, contoh ini punya Bu Roro. Sini nilai capainya rata-rata di bintang SMP 4, di bintang 4 gitu kan, di bintang 4. Tentu nah mungkin kita buat kekuatan dapat di bintang 4 ini 7 gitu kan. Hanya kan rata-rata di itu. Ada relevannya di atas kan? Ada ya? Ada relevannya di atas itu kan ada. Nah di warna itu kan ada tuh. Ada biru. Mana? Ya. Ini kan laba-labanya. SMP 4 itu berarti dia Ya, ini Pak. Dulu awal-awal ketika kita lapor mutu, kita baru di sini buat kekuatannya. Ya. Kekuatan kita 3,7 kan? Karena rata-rata nilainya masih rendah waktu itu. Lihat ini. Di awal-awal tahun SD 2 Mantang ini. Nah, hanya kelulusannya tinggi. Dulu kesepakatannya di sini letaknya, di SMP 3 ini. Dengan kekuatan. Kalau memang angka yang muncul di standar itu rata-ratanya di level ini. Di level ini. Kalau ini di level ini banyaknya, maka sekolah yang menetapkan. Nah, kalau mau kita sama satu kecamatan, ya boleh saja. Maka nanti akan banyak permasalahannya kalau nilainya banyak kurang gitu kan. Nah, kalau Bororo ini sekolahnya secara rata-rata udah di sini dia. Di bintang 4 ya. Ya. SMP 4. Nah, SMP 4 ini dia. Dengan SMP 3 nih. Ya bisa aja dibuat kekuatannya 5,07 ke atas. Nanti kita lihat lagi indikatornya kan, atau ke bawah. Ya, saya kira mungkin itu acuannya Pak. Bukan berarti bukan harga mati. Tahun 2019 kekuatan kita 7. Idealnya memang seperti itu. Idealnya memang kekuatan kita harus 7. Di bawah 7 itu enggak kelemahan. Maka nanti rekomendasinya akan banyak. Tapi kalau memang nilai kita ada 7 semuanya, enggak apa-apa kita ambil kekuatannya 7 ya. Tapi kan rekomendasinya kan banyak di bawahnya, nilainya banyak 60 di bawah gitu kan. Ya, mana dulu yang kita selesaikan. Tapi kalau kita memang ambilnya di standarnya 5,07 tadi, mungkin tingkat permasalahan yang akan kita cari akar masalahnya tadi tidak banyak. Wah, jadi prioritas kita hanya 3 kegiatan, 5 kegiatan tahun ini pokoknya kan. Tapi kalau semuanya kita ambil 7 kekuatannya, maka banyak yang harus kita rekomendasikan. Iya tanya, cukup dengan sekolah gitu kan. Nah, jadi makanya kita ambil level itu mungkin Pak Ahmad Sujani ya, saya kira. Nah, kalau memang kita mau di SMP 3 silakan, mau SMP 4
Kalau memang babak belur betul, ya dia ambil dia sampai 3 tu. Maka kekuatan kita 3,71 ke atas sebab kekuatan. 3,70 ke bawah dia akan sebab kelemahan. Nah, misalnya gini Pak, kan capaian kita taruhlah tahun ini 5,07. Ya. Nah, bisa tak kita turunkan misalnya 5,500 lagi, apa boleh? Ini udah standarnya kayak gini Mas. Nah, iya, capaian ini kan target untuk selanjutnya tak bisa diturunkan. Kalau yang namanya pencapaian biasanya harus naik gitu Mas. Naik. Sampai turun ya. Iya. Ya, target ke depan. Tapi kan sebenarnya begini juga Pak. Ya. Ini data ini kan kami kan menyambung pengolahan data yang sudah berlalu. Sementara kami juga tidak terlalu jauh lah, tapi ini masih awam, baru melaksanakan. Ini hanya mau ada kepastian. Kalau sekarang termuncul di tahun 2019 itu nilai tertinggi yaitu 6,99, yang berarti yang tertinggi atau yang 70, kemudian di bawah itu adalah menjadi yang di bawah rendah ya. Terus itu menjadi patokan, itu kan artinya menjadi penunjuk SMP 4 Ya. ya Pak ya. Ah. Terus kita belum tahu lagi gawe, makin tinggi levelnya makin banyak garapannya. Kalau saya lihat kan harus analisisnya juga banyak. Kalau kita mengambil aja di menuju SMP 3, Ah. terus yang mengunci dia ini kan akibatnya nanti pada akreditasi. Kan ada hubungannya dengan tentang itu, karena akan mempersiapkan yang lainnya itu tentu berdasar akhirnya kita acuannya pada penilaian sekolah akreditasi itu Pak. Ya nggak masalah. Yang ini salah satu nilai plus. Iya. Ketika kita mengolah datanya, bukti Ya. visinya ada, itu nilai plusnya mungkin kalau di akreditasi nilainya 4 ya sempurna ya. Lengkap. Oh surat. iya. Nilai kan lengkap, EDS-nya lengkap dengan laporan membuat TPMPS-nya, surat undangan, semua lampirkan dalam laporan EDS PMP ini. Nah, maka dinilai akreditasi ini, ini nilainya bagus, 4 nilainya sejolah loh, 3 tahun terakhir dari buat nilainya apa kan? Di akreditasi dia artinya nilai pengolahannya ada. Iya, pengolahan EDS itu yang dilihat. Pada data ini adalah nilai pelacakan peningkatan mutunya. Iya. Iya. Ya, boleh aja Bapak mau buat 3,71 ini, Ya. karena level saya sekolah kita banyaknya angkanya di sini, silakan. Ya. Berarti saya berikan kebebasan kalau mau disamakan, silakan aja juga. nggak Kalau mau apa-apa. disamakan harus ada aturan penyamaannya. Ya. Artinya kalau kita mau sama, Kecamatan Mantang mau berapa? Mau samakan 5,07 ke atas kekuatan atau 3,71. Nah, makanya lihat dulu nih rapornya masing-masing. Karena saya baru satu sekolah yang saya tengok Bororo kan itu nilainya seperti itu kondisinya. Ya, nilai yang tinggi itu adalah di PTK-nya yang tinggi 6,17. Maka nanti kalau memang disepakati 3,71, maka nanti kita akan lebih prioritasnya yang mana lagi yang di bawah itu. Nah, itu yang kita prioritas nanti. Yang kita sorotkan ke 4 standar tadi lebih utama. Karena kelulusan, penilaian, proses, dan isi. Nah, itu. Tambah mungkin pengelolaan. Kalau dana pembiayaan itu memang dana kan dari pemerintah. Hanya sekolah mengelola saja. Di pengelolaannya bagaimana manajemen kepala sekolah, revisi dan juga di pengelolaannya kan salah. Nah, jadi itu. Nah, mau disepakati atau memang mau kebebasan sekolah otomatis, saya pulangkanlah sama Bapak Ketua K3S. Kami sama aja lah Pak, ya silakan. Nah, kami kekuatannya seperti contoh saya kasih Bororo tadi 5,07 ke atas gitu kan, silakan aja. Bororo tak itu. Jadi kan lebih tinggi dari tak? Dia dituju semua, makanya tadi pilih itu Pasar Rijal lah. Hah? Dia dituju semua. Belum kirim tuh. Belum lapor mutu sudah. Boleh kirim. Yang ini Pak, iya saya bilang. Kau ini dapat di grup, Pak Redi itu ngirim juga. Nah, saya udah kirim tuh Ustaz. Saya dengar-dengar punya. Nah, ada lubang, ada lubang. Kami Asli. sesuai guru isi pada sesuai isi itu. Nggak apa-apa. Nanti kalau Abang kirim Pak, Guru masih belum paham kan, mana Bapak udah pernah jelaskan. Ya. Pada gitu. ya pada semua bulat. Yang itu. Tak apa-apa. Jadi ini kita coba step by step, tapi pasti gitu kan. Kita buat nanti kajiannya
LK ini. Nanti udah masuk ke akar masalah, nanti kita lebih spesifik lagi nanti. Saya akan dampingin lagi sampai jadi laporan EDS kita, paling tidak sampai perencanaan. Perencanaan nanti kegiatan apa yang mau dibuat, nanti kita pulang ke sekolah masing-masing nanti apa yang mau dibuat. Apakah pelatihan dokumen 1, apakah ada pelatihan pembuatan media pembelajaran, atau pelatihan apa namanya IT ini, media pembelajaran online gitu kan, ya Pak ya. Nah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan sementara tentang LK yang mau kita isi. Paling tidak LK 1 ini dulu kita isikan. Jadi ini ngubah ini dulu. Nah, hanya merubah nilai-nilainya ya, dari capaian kinerja, evaluasi. Nah, terus analisis apa lagi kira-kira analisis nih? Analisis nanti umpamanya di mananya yang rendah tadi, di tanda kelulusan. Tanda kelulusan kita lihat punya Bororo tadi tanda kelulusan. Nah, ini semua ya. Ya, ini semua dikopikan nanti berarti. Oke, analisis yang ini permasalahan. Lulusan belum berperilaku yang macam sikap santun bawahnya sini kan. Nanti akar masalahnya apa? Akar masalah ini dilihat di indikator mutu. Buku indikator mutu mana? Itu tadi mungkin dari dikopikan sama Bapak. Ini indikator mutu nih. Lihat di sini nanti. Yang PDF itu. Lihat tentang indikator yang bermasalah tadi. Apa sih penyebabnya? Bisa penyebabnya atau apa yang kita lihat situ nanti kan? Nah, kalau memang bisa dikerjakan sampai analisisnya itu, mencari akar masalah. Nah, paling tidak capaian kinerja sampai evaluasi lah minimal bisa kita selesaikan. Ya, nanti Bapak Ibu pedamani rapor mutu ini, rapor mutu tentang standar kelulusan, ya, standar kelulusan. Ya. Kita lihat ke bawah halaman berapa tuh? Nah, ini standar kelulusan, ya kan? Indikator 1 bunyinya siswa memiliki ketuhanan, memiliki perilaku yang mencerminkan sikap beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, ini deskripsinya contoh perilaku ini ya kan? Ya. Nah, penyebabnya membuat nilai rendah itu, ini penyebabnya mungkin diperkirakan, ya. Penyebabnya sekolah guru. Nah, kalau ini nak mungkin jangan dimasukkan. Ini nomor 2 poinnya ini mungkin atau tidak. Nah, sesuaikanlah. Bapak Ibu yang bisa mengevaluasinya dengan indikator mutu ini. Ternyata mungkin pengelolaannya yang belum pas gitu kan. Kalau memang di sana kelulusannya bermasalah. Kita lihat punya Bororo tadi. Punya Bororo yang rendah sini kita kopikan dulu ya. Contohnya ini kita masukkan. Ya, nilainya 4,7. Di poin berapa itu? 115 ya. Ini kan si indikatornya kan? 115. Nah, ini. Nah, 115 ini memiliki perilaku yang mencerminkan sikap jujur. Nah, ini bahasanya ini apa? Bisa jadi kita buat ini lulusan belum, ya. Nah, kalimat ini bisa ibu rubah sedikit lah. Nah, ambil kalimat ini, pindahkan ke sini. Tapi dirubah sedikit. Ya, lulusan artinya siswa kita lulusan belum ya. Nah, belum memiliki perilaku yang mencerminkan sikap jujur. Ya. Nah, apa akan masalahnya di sini? Yang 115 ini dilihat di buku indikator mutu tadi. 115. 1 ini 12 kan? 15, mana 15? Nah, ini 15.
Nah, apa penyebab nilai rendah tadi? Perilaku sikap jujur tadi tidak belum berjalan di sekolah siswa kita. Nah, ini penyebabnya. Ini banyak nih Bapak Ibu. Pilihlah yang sesuai dengan sekolah Bapak Ibu. Kurangnya komunikasi mungkin, kurangnya atau guru masyarakat terbebani kalau iya, atau pengawalan sekolah terkait pengembangan perilaku dan sikap belum. Contoh inilah, belum direncanakan pemain ini kan. Ini akan masalah kita umpamanya. Contoh. Nah, itu Bapak Ibu yang melihatnya di indikator mutu. Kalau memang itu kita kopikan di sini. Ya. Umpamanya kan. Mana dia? Nah, pengelola sekolah terkait pengembangan perilaku dan sikap belum terfokus dan terencanakan dengan optimal umpama seperti ini. Ya. Nah, kedepannya ini mempengaruhi nilai sikap jujur siswa kita ini. Maka dia akan masalahnya kita lihat di indikator mutu, buku indikator mutu. Ya. Kira-kira kalimat mana yang cocok dari sekian banyak permasalahan tadi akar masalahnya? Nah, itu kopikan, pindahkan ke belakang. Nah, sekian banyak nanti dari sekian banyak tadi di bawahnya kan kena lagi nih bororo di bawah nih. Yang ini kena lagi. Yang 116 nih mencerminkan sikap peduli ini punya bororo juga rendah. Kita lihat. 116. Ini kan? Nah, ini rendah nilainya. Kita masuk kopi semua lah ini dulu. Boleh kopi semua dulu. Ya, rendah. Ditaruh di sini. Nah, tambahkanlah kata-kata lulusan tadi sini. Nah, nanti dilihat 116 nih apa masalahnya. Lihat ada lagi indikator mutu. 116 nih. Sama apa tidak sama dengan yang di atas. Nah, ini penyebabnya. Ini kayaknya sama. Kalau ini sama-sama banyak sama yang permasalahan sama, maka itu yang kita angkat nanti prioritas di program pemenuhan kebutuhan guru. Ternyata memang program kita yang belum ada kok, sekolah kami belum punya ini. Belum ada bukti fisiknya, tidak ada perencanaan. Pemain yang belum terbuat, kita buat yuk sama-sama, ada kan perhatian itu. Kalau mau munculnya banyak itu, yang sesuai dengan itu gitu kan. Katakanlah nih, muncul ini lagi. Ternyata kan nanti itu juga muncul kan. Nanti dikopikan lagi di sini. Punya bororo sini. Ya. Nah, ketika ini yang banyak muncul, berarti ini yang harus kita jawab permasalahannya nanti. Oh, kalau ini berarti perlu pelatihan apa? Direncanakan, dianggarkan, dibuat jadwal kegiatannya kapan? Apakah 3 bulan ke depan atau dalam tahun itu juga laksanakan? Nah, sahabatnya banyak, ada 3 kegiatan cukup gitu kan? Tapi ada bukti otentiknya. Sehingga Bapak buatkan PDF-nya, itu yang akan dinilai nanti ketika Bapak aplikasi. Nilai EDF kita ada. Kalau kita ngolah lapor mutu kita. Gitu ya. Nah ini sampai ke analisis. Rekomendasi. Itu nanti dari rekomendasinya. Apa rekomendasi kita buat nanti? Boleh melaksanakan pelatihan, segala macam di sini kan. Apa perlu pertemuan aja, perlu melalui diskusi saja cukup gitu kan. Nah, silakan. Kalau mau harus diadakan bintek lagi pelatihan, dikondisikanlah anggarannya berapa kalau mau bisa dalam rangka anggaran peningkatan SDM guru pokoknya kan. Saya kira mungkin itu kayaknya ada lebih waktu kita jam 11 walaupun kita agak lama sedikit tadi. Paling enggak setengah 12 kita sudah bisa menyelesaikan kita. Ya. Kalau ada yang perlu diskusikan lagi silakan. Bu Roro, Pak Idris silakan. Sepanjang saya bisa jawab, saya jawab. Kalau belum kita pending dulu, cari solusi terbaik nanti. Nah, ini dia ganti di sekolah Bapak Ibu ini ganti nanti. Jangan sampai Tanjung Pinang pula sini nanti. Jadi yang ada sekolah kita diganti nih. Ini tahun 2020. Nah. Loh, kan SD saya buat nanti SD 002 Mentang. Nah, contoh. Nah. Kalau bisa kita selesaikan sampai rekom ini, luar biasa nih, cepat kita selesai. Nanti siapa panas itu terus sembuh. Masa kalah dengan mantan orang yang pulaunya jauh punya korban ya ini penyemangat terus sembuh ya, gitu kan. Cuma kendala sana sinyal susah di pengodang itu.
Ya, nanti cari angka-angkanya. Ada yang mau tanyakan lagi? Silakan. Nah, mudah-mudahan ini bisa berkesinambungan kita lakukan. Tujuannya adalah untuk membantu sekolah, biar kita punya EDS, biar kita punya bukti fisik sekolah kita. Ada tak ada anggaran pemerintah, saya memang lagi mengusulkan itu, agar TPMPD punya sekolah model. Nah, mudah-mudahan sekolah kita termasuk sekolah model kalau memang ada nanti. Saya berkali-kali, saya asal nampak saya, ini kata saya apa namanya, nama lupa buat lah TPMPD Pak kata. Masa kalah kita dengan Liga. Ya Pak, nanti ini sekarang ini orang fokus COVID ya dari kan. Dengan mana nak kita ambil ya. Artinya nanti walaupun kita tidak tidak agama itu, kita buat kegiatan. Kalau nanti kita adakan Pak Rajudin, kita seminar ramai-ramai itu apa namanya? Kan? Tapi Dixon bukan seminar. Pertemuan, pokoknya pertemuan besar kita buat di Kabupaten Lokakarya. Lokakarya berseperti CD1, CD4, semuanya kita buat. Jadi kita webinar kecil-kecilan lah melalui nanti saya undang Pak kepada dinas gitu kan. Nah, kita punya best practice ini loh. Lapor mutu kami, Bapak Ibu kami olah. Ya, kami olah sendiri melalui bantuan pengawas. Nah, kita katakanlah karya. Jadi masing-masing membuat best practice, presentasikan. Kan luar biasa itu. Nah, bisa jadi makalah juga tuh. Nanti contoh laporannya nanti saya kirim. Ada contoh laporan. Saya kirim WA aja lah contohnya. Jadi kita itu nanti yang kita siapkan. Tambahkan bukti fisik, foto-fotonya, lampiran hasil analisis ini. Ya, mudah-mudahan lah. Sebenarnya kita dengan tim yang solid di sekolah, saya kira tidak berat. Walaupun memang kerja kita banyak, ya itulah dia. Salah satu ukuran kita, karena ada bukti fisik kita, nanti Bapak Ibu, nah dari sekarang udah mulailah RPP dibuatkan PDF-nya, disimpan di Google Drive. Karena kepala sekolah di akun pembelajaran bahasanya disuruh admin. Sudah aktif apa belum? Pak Ari punya Pak Ahmad, adminnya, admin akun pembelajarannya. Nanti kalau memang nanti yang lain lupa, beliau bisa mereset. Kalau lupa kawan-kawan kita akunnya yang sudah diaktifkan kemarin, maka beliau bisa mereset melalui bantu Pak Ari nanti. Jadi data nanti nggak usah di komputer semua nanti Pak. Jadi data masukkan ke Google Drive tuh yang sudah dikasih fasilitas oleh pemerintah. Nah, kalau bisa Pak Ari di-screenkan di sini, nampak tidak? Saya melihat yang 3 tadi, yang akunnya guru, siswa, dan admin. Bisa nanti biar teman-teman yang lain bisa lihat gitu kan. Mana yang sudah aktif admin kepala sekolahnya, mana yang belum gitu kan. Nah, jadi itu memicu kita agar peluang-peluang yang diberikan pemerintah secara gratis kita manfaatkan sebaik mungkin. Sehingga nanti senang. Nah, ini awal Agustus ini ada pelatihan untuk master trainer terkait dengan akun pembelajaran ini yang ada webinar itu hari yang saya share tuh setiap hari Senin kemarin ada webinar cara mengganti riset akun pembelajaran yang lupa. Diterangkannya satu-satu Pak. Nah, ini saya kirim videonya itu di grup gunung di apa mungkin di Teluk Sumbung itu. Nah, kami lupa Pak bagaimana masuk lagi gitu kan. Nah, ini tutorialnya. Silakan pelajari bagaimana bisa mengaktifkan akun yang sudah lupa. Nah, punya bodoh nanti tolong diaktifkan amin ya. Nanti saya tahu berapa orang yang sudah aktif, yang belum masih ada waktu. Kemana kita ngadu juga ada situ Pak Ari. UET kemana? UET Kemendikbud nggak salah. Kita kirim email ke sana nanti dibalasnya. Mana guru kita yang belum, siswa kita yang belum punya akun, bisa dibuatkannya. Pengaduannya ke sana. Yang tidak diaktifkan kemarin masih bisa diaktifkan? Bisa. Coba ulang. Kalau memang terkendala nanti buat pokoknya limitingnya sudah habis akun yang lama itu, mohon diperbaiki oleh kementerian. Ada URT-nya tuh, URT-nya kita bisa kirim email ke sana, nanti dibalas. Nanti hari kita dengan email kita, dibalas atau belum? Kalau tentu dia agak lama balas karena di Indonesia kan masuk keluhannya ke situ semua.
di UET Kemendikbud tuh terkait dengan penggunaan akun pembelajaran. Sayang, saya kalau dapat itu maka data saya di belakangnya ada lagi nanti Pak Ahmad. Nah saya pindahkan ke sana gitu kan. Jadi kita melenggang aja buka, penting internet jalan di situ, ya buka Google Drive. Nah, mana sekolah Pak Lajidin tinggal buka Drive, data sudah ada di situ semua. Enak. Jadi ketika tim asesor meminta sekolah kita datanya, tinggal memindahkan dari Drive kita ke Dapodi kalau sudah ada sebagian gitu kan. RPP terbaik guru kita setiap tahunnya harus ada berapa guru kita? 10 guru kita mesti harus ada RPP terbaiknya situ. Apakah RPP 1 lembar silakan aja. Dan Bapak sebagai kepala sekolah harus dinilai itu. Nilai RPP-nya itu kan ada supervisinya, supervisi pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran. Kalau ada pelaksanaan pembelajaran masuk di Zoom-nya Gimin tadi. Bapak masuk situ dia kalau dia yang membuat kalau beliau aminnya masukkan ke sekolah sekalian supervisi online. Enak. Nanti videonya sudah satu tersimpan oleh gurunya kalau memang gurunya buat tersimpan videonya ke Google Drive-nya tadi karena recordingnya ada. Jangan lupa aja jangan lupa diaktifkan recordingnya. Tapi kalau tak diaktifkan tak muncul dia. Nah, jadi pastikan teman-teman guru ini yang sudah bisa itu ketika ngajar online aktifkan recording, simpan baik-baik di dalam drive-nya. Nanti kapan pulang sekolah kita, mana laporan revisi, apa tinggal buka. Nah, ini loh buktinya. Orang dengan itu orang percaya karena kita sudah mengadakan online, gitu kan? Di mana letak rekayasa yang ada, udah ada di dalamnya. Kalau ini sekolah memantau di dalamnya dimasukkan. Kemudian kita tengok juga ada SD 8 tersebut. Pak Sarja mau masuk ke Zoom saya, ngapain? Saya lagi ngajar online kelas 1A. Wah, dia ngajar lah pengenalan huruf ABCD itu kan, Oh aktif anak-anaknya, anak yang punya Android semua masukkan, yang tidak nanti dia kasih luring. Nah ini lah dia, digunakan video pembelajarannya dengan satu-satu medianya, ada PowerPoint-nya, screen-nya. Biasa, itu yang kita inginkan sebenarnya. Karena teman-teman kalau memang internet sudah bisa di sekolahnya yang kuat bisa dimanfaatkan. Kalau memang tidak bisa disetting dia, kalau guru kita di sini lakukan pembelajarannya dengan masalah. Nah, paling tidak bisa disetting lah. Ada semacam best practice. Best practice itu bisa jadi makalah dan bisa Anda kredit juga untuk Bapak. Nah, nanti kita buat seminar karya online-nya deh Pak Lajidin untuk teman-teman di sekolah kita aja. Best practice bisa dijadikan jurnal. Bisa. Bahkan saya di jurnal itu bisa. Kan jurnal yang sampaikan kemarin bisa jurnal hasil kajian, ada ide gagasan, gitu kan? Ide gagasan yang kita buat, kita laksanakan jadi best practice ya. Apa abstraknya yang Pak udah bilang ada bahasa Inggris dan ada bahasa Indonesia. Nah, translate aja. Bahkan juga di akun yang kita ini bisa direkam suaranya Pak, malah Bapak yang ngetik itu kan rekaman suara dia langsung dia mengetik itu bercerita aja gini. Anak-anak semuanya direkam itu suaranya dengan bahasa Indonesia. Kan enak ya? Malah nulis capek gitu kan. Buat rekamannya. Ada yang ngetik sendiri dia. Kalau kita menggunakan Google Doc, di Google Doc itu dia nulis sendiri. Ya, jadi pemerintah memang mungkin karena saya juga banyak belajar ketidaktahuan kita, ilmu yang kita dalam sana. Jadi Bapak Ibu bisa sekarang banyak semua tutorial ada. Tutorial lupa password. Itu kayaknya gitu. Ini jalannya. Saya kasih kemarin ke Pak Arif SD 9 tersebut, gurunya Ibu Sekerni. Oh udah bisa Pak. Makasih Bapak udah kasih tutorial. Aktif lagi dia. Jadi saya harap kawan-kawan kita semua sebenarnya. Ayolah Pak, nanti kita teman-teman kita motivasi, kita dorong supaya dia bisa. Ya, walaupun nggak bisa maksimal, setidak-tidaknya dengan seperti ini sekarang kita nggak bisa luring pokoknya tetap muka terbatas ada lagi ya. Itu sementara ya. Nggak ada. Jadi nggak ada jalan lain. Selain kita memanfaatkan itu berapa orang siswa kita yang punya gadget, punya Android bisa kita manfaatkan itu maksimal. Saya kira mungkin itu ya. Itu salah satu masalahnya kalau di dulu. Dia kan nggak punya HP Android. Siswanya? Nah, terus ada orang tua sebagian yang punya tak ngerti juga cara menggunakannya. Terus kami kan tidak belajar online. Datang orang tua ke sekolah ngambil tugas, terus kami bawa balik rumah. Nah, kalau memang divideokan,
kami silakan semalam ini kan Ya. tugas anak-anak silakan ada sinyal gitu. Tak ada sinyal, tak ada HP juga. Ya, kalau memang itu Ibu Roro salah satu solusinya membuat LKPD. Jangan diberikan tugas LKS yang sudah ada itu anak nggak paham. Karena tidak ada rekayasa kitanya kan, tidak ada penjelasan dari kita. Dia yang sedikit dan jangan semuanya, jangan dibebankan anak banyak tugas. Contoh konsep penyembelihan bilang bulat positif dengan positif pokoknya. Kalau contoh di atas beberapa masuk ada 3 atau 5 buah sudah gitu kan. Jadi anak belajarnya aja senang, apalagi ada media-media yang ke situ. Kalau menggunakan skala ya skala. Kalau ada orang tua punya gadget, senang dibuatkan videonya nonton. Nah, suara kita. Walaupun ada videonya dibisukan tapi suara kita direkam, itu kan lebih bagus. Dia kedekatan siswa dengan guru itu nampak gitu kan. Ini suara guru saya. Tapi kalau suara orang lain dia kecintaan guru itu tidak ada, tak nyentuh gitu kan. Itu yang kita harapkan kan. Walaupun semampunya lah guru, kalau ada beberapa orang guru kita yang bisa ya. Karena memang tempatannya gurunya banyak tinggal di situ kan. Ya buatlah walaupun semacam luring tapi LKPD. LKPD itu nanti bisa jadikan proses ibu itu bagus gitu kan. Akreditasi nanti. Jadi EPP-nya yang LKPD-nya EPP-nya itu nyambung, kemudian di PDF-kan simpan. Guru minta itu sama guru. Nah, kalau memang ada TU-nya yang pandai, di-scan masuk ke webnya akun pembelajaran Amin sebagai saya. Simpan. Guru pas. Ya memang Ibu Roro itu banyak belajar banyak. Karena saya diadakan 2 sekolah juga dulu, tapi saya tidak pernah ngeluh. Tapi bagaimana solusinya? Kalau gini masalahnya apa yang bisa kita buat kan gitu apa? Saya yakin beliaunya orang pramuka. Pasti banyak solusi. Di Mantang hampir sama Pak masalahnya. Siswanya itu yang tidak mampu memiliki media. Sehingga kalau Bu Roro melakukan seperti itu, hampir barangkali yang bersama kami juga melakukan luring, tapi juga semi. Luringnya juga tidak luring mutlak. Artinya beri tugas terus tidak, tapi ada juga tatap muka yang terjadwal tapi tersedikit waktunya. Nah itu juga kendalanya kalau siswanya 20 yang hadir hanya bisa separuh, karena mereka juga merasa ada alasan mereka tepat sih karena kondisi seperti ini. Jadi kita mau tuntut mereka suruh aktif hadir karena kita juga punya waktu hanya 1 jam atau 2 kali 35 menit untuk menyampaikan materi yang sedikit, tapi hanya dibekali ada materi yang sudah disimpulkan untuk dibawa pulang. Jadi kalau ada tugas silahkan dicari di dalam materi yang sudah disimpulkan. Selain seperti yang Bapak sampaikan, beberapa materi yang baru itu dijelaskan, tapi saya tidak kasih waktu terlalu lama. Nah, karena selain daripada itu, kami juga sekarang ini lagi nggak punya lokal. Karena lokalnya dibongkar. Jadi akhirnya hanya 1 lokal dipakai 6 rombel, sehingga kalau kelas 1 2 hari sekali pasti masuk. Karena mereka yang betul-betul harus dimelekkan tentang itu. Kalau kelas 4, 5, 6 itu terjadwal 1 jam 1 jam. Seperti itulah kondisinya. Ya artinya ketika kita sudah setting pembelajarannya melalui KPD, EPP-nya jelas, mau belajar ke pantai pun tidak masalah. Ya. Jadi anak enjoy, kemudian anak senang. Kelasnya lagi di anak. Kita belajar sekarang walaupun 10 menit, 15 menit, enjoy dah, udah. Kemarin ke sekolah Pak Rajudi, Ibu mengajarkan dia belajar di alam ya, yang SMP, Ibu masuk praktekan. Jadi anak-anak senang gitu ya, enjoy. Ya kalau memang kelas kita di situ, tidak ada salahnya. Belajar di mana saja bahasanya sekarang tuh. Belajar kapan saja, di mana saja. Nah, bisa di pantai, enjoy yang kita belajar. Yang penting dia senang, konsep kita masuk, mudah itu. Jangan tuntut banyak. Yang penting konsep penyembelihan itu dia paham. Kalau anak kelas itu dia mengenal kata ABCD itu paham. Nah, contohnya huruf A saja dulu, ayam, apalagi yang di pantai apa yang ada yang huruf A gitu kan. Nah, kalau dia nulis di pantai di pasir, kan ada salahnya. Dia langsung, oh kami diajarkan guru kemarin di pantai, kami nulis. Ingat seumur hidupnya, ingat itu. Nah mesti Pak, yang penting bermakna. Pembelajaran mana masuk kota. Kita pun dari SD masih ingat guru kita ngajar dulu.
Kalau guru yang kita senang juga pasti ingat. Gaya-gaya pun ingat. Nggak apa-apa Pak, walaupun kondisi kelas hari ini direhab, nggak masalah. Ternyata banyak 5 tahun ini direhab ya. Direhab. Kita temu juga gitu. Yang mana ruangan tak ada Pak, akhirnya pindah ke sekolah. Terkadang bahasanya pas pula di PPKM, pas bangunan ya hampir seiring lagi. Jadi Itu nanti kalau semua ada bangunan hikmah ya, sudah siap, semua ada ya, hikmah. PPKM-nya sudah selesai. Semua ada hikmahnya. Mudah-mudahan PPKM selesai, sekolah pun selesai. Gitu. Rekap juga. Lahir lagi Pak di Pinang. Kan saya ada anak kecil baru masuk kelas 1 di Pinang, hanya Pinang. Ya. Itu betul-betul dihabiskan itu. Satu Yang kita usulan-usulan buku itu tema itu habis. Habis itu sebenarnya langsung ujian. Sudah datang di sekolah ambil soalnya, bawa balik, sudah isi, antar lagi. Bapak pun Setiap nggak hari siswa. satu. Nah, karena kita orang tua, suami istri kerja. Walah. Muntah udah. Walahan. Ya, Kita kan belum tahu apa-apa kelas itu 1. juga yang kami Nah, dia cuma kasih video. Jadi berapa Suruh isi, antar. waktu Hari hari. pengambilan tugas dan pengumpulan tugas itu juga harus nampak longgar, tidak boleh terlalu. Jadi kalau terlalu sempit barangkali orang tua walaupun tadinya dia tidak perhatian, tapi gara-gara lihat itu perhatiannya perhatian marah gitu. Perhatiannya cari beban, cari tempat pelampiasan. Ya, tidak ada istilahnya pencapaian target kurikulum kan pemerintah sudah sampaikan. Tidak Itu ada. dihabiskan tema itu. Tidak mesti. Apa yang kira-kira cocok, SKKD itu yang cocok, yang bisa kita ajak kemana, itu aja udah. Tidak ada pencapaian target kurikulum. Yang kemarin sekarang tidak ada pencapaian itu, belum ada. Memang ada kebebasan tentang itulah artinya, tapi bertanggung jawab. Kebebasan Tapi, tapi bertanggung tapi jawab. walaupun sedikit bisa diukur maksudnya. Iya. Ketika kepala sekolah tanya sama gurunya, bisa terukur apa yang diajarkan ini Bu. Maka guru harus buat jurnal hariannya. Hari ini materinya ini menggunakan luring, menggunakan daring. Nah, ini videonya kalau ada daring. Kalau luring belajarnya bawahnya di pantai tadi betul kelihatannya. Hari ini belajar ini mana berapa orang sekarang. Jadi salah satu unjuk kerjanya untuk kepala sekolah harus ada jurnal harian guru itu lah. Itu ya agenda hari ini. Kalau itu ada dipoto itu kan termasuk usaha kita dalam keadaan sulit itu mesti harus ada. Nah, ketika tanya oleh pengawas dunia pendidikan kita bisa satu jawaban. Makanya nanti masuk Pak. Saya masukkan itu saya simpan di dress saya Pak. Makanya dressnya membengkak sekarang tuh dari 15 giga jadi 9 giga dia terpakai. Nah, kalau Bapak bebas pakai berapa tera nanti. Nggak berbatas. Saya pengen mudah-mudahan saya dapat juga akun pembelajaran yang seperti guru itu. Ini ada pelatihan rencananya kalau saya lulus itu seleksinya saya masuk gitu dikasih akun katanya akun pembelajaran. Kalau saya Pak, 2 akun belajar Pak. 1 akun belajar SD, 1 akun belajar Oh 2 dapat. Banyak. Tadi Pak yang SMP masuk SMP, yang SD masuk SD ya. Kan, apa? SD 1, Oke. Saya kira mungkin itu Pak Ahmad, kalau mau ada kita diskusikan lagi. Nah, mudah-mudahan ini bisa kita langkah awal buat kita ya, untuk menyelesaikan lapor mutu kita secara step by step. Dan mudah-mudahan dari kerjaan juga. ya. Pak Idris ada masukan? Dia siapkan Wira. Dia siapkan dia. Cepat. Kalau dia itu tentu ada. Oke Mas, Berarti kita validasi. validasi. Ayo. Serius dapat ke Kita validasi. Iya. Aku kepanas terus. Ya. Aku keluar sebentar keluar. Masuk lagi panas habisnya. Ya baik, kalau nggak ada lagi, terima kasih kepada Bapak Ibu, kepala sekolah dan teman-teman operator. Mudah-mudahan agenda kita hari ini salah satu penyemangat kita, karena kita tidak bisa juga beraktivitas yang maksimal di sekolah. Mudah-mudahan kita bisa maksimalkan untuk mengevaluasi rapor mutu sekolah kita. Sekali lagi saya tidak menggurui Bapak Ibu semuanya, tapi hanya berbagi yang saya dapat. Mudah-mudahan dapat kita sedikit bisa kita kembangkan lagi di sekolah kita masing-masing, sehingga ini menjadi agenda kita, menjadi agenda tahunan kita lah, menjadi sebuah kebiasaan kita, karena itu adalah bagian dari pekerjaan di sekolah yang mesti harus kita rencanakan, kita laksanakan dan kita evaluasi tentunya. Sekali lagi terima kasih banyak Bapak Ibu semuanya. Nanti masukkan sama Pak Ahmad kalau mau buat sertifikat, buatkan kopnya. Nanti saya kasih materinya, jamnya.
tinggal di berapa orang kita operator masukkan juga semua, nanti kita ajukan ke Bapak Kadis untuk makanan. Pola 30 jamnya kita buat in on ya. Kalau memang teman-teman setuju mau membuat sertifikat. Saya kira mungkin itu ya Bapak Ibu ya. Terima kasih. Dan saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.